Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marlina Sari, NIM 19000240069, kelas E, mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sertifikasi kompetensi. Mengapa program pelatihan sertifikasi begitu penting? Sertifikasi bertujuan untuk memastikan kompetensi seorang profesional. Perannya cukup penting, baik bagi individu maupun organisasi. Sertifikasi profesi bertujuan untuk memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Sertifikasi biasanya diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi yang mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesional dalam bidang tertentu. Sertifikasi yang diberikan organisasi atau asosiasi profesi memberikan jaminan bahwa orang yang menyandangnya telah mendapatkan standar kompetensi tertentu. Kredibilitas suatu sertifikasi sangat ditentukan oleh organisasi atau lembaga pemberi sertifikasinya. Di Indonesia, ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang mengawasi konsistensi dan kredibilitas lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang memberikan sertifikat atau suatu profesi atau kompetensi tertentu. BNSP akan memberikan lisensi kepada LSP yang dianggap kredibel untuk memberikan sertifikasi. Pengertian sertifikasi kompetensi. Untuk pengertian dari apa itu sertifikasi, kompetensi adalah suatu pengakuan terhadap tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan serta sikap kerja sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Dengan begitu, sertifikasi ini memberikan kepastian jika tenaga kerja atau pemiliki sertifikat tersebut sudah terjamin akan kredibilitas kerjanya. Next. Terutama saat melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas tertentu tanggung jawabnya. Pengertian lain dari sertifikasi profesional adalah sertifikasi kerja yang dibutuhkan untuk mendapatkan atau meningkatkan kompetensi bidang tertentu. Sertifikasi profesional merupakan sebuah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. LSP ini sudah diakreditasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. LSP ini sudah diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi atau BNSP. Dalam persaingan industri dan ketenagakerjaan yang ketat sekarang ini, tentu sebuah sertifikasi kompetensi merupakan hal penting. Karena selain untuk menunjukkan jika Anda merupakan pekerja yang berkompeten di bidang tersebut, adanya sertifikat akan memudahkan perusahaan. Perusahaan dapat memilih pekerja dinilai berkompeten di suatu bidang yang dibutuhkan. Jadi, sertifikasi BNSP memang harus dimiliki jika ingin meningkatkan kredibilitas dalam bidang pekerjaan Anda. Surat yang digunakan untuk menunjukkan seseorang memiliki kemampuan pada bidang tertentu. Sertifikat ini bisa memperhatikan bahwa seseorang yang lolos dari instansi tertentu siap kerja sesuai dengan bidang yang dikuasai. Sertifikat kompetensi bisa didapatkan seseorang setelah menempuh pendidikan di suatu lembaga atau sekolah. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkannya di luar lembaga pendidikan resmi. Sertifikat kompetensi
biasanya diambil sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang. Misal, seseorang yang bekerja di bidang pertambangan. Spesifikasi yang diambil berhubungan dengan hal itu khususnya terkait dengan keselamatan atau pengelolaan. Apakah sertifikasi hanya dilakukan jika bidang yang dikuasai sama dengan materi sertifikasinya? Jawabannya adalah tidak. Semua orang bisa mengambil sertifikasi tersebut sesuai dengan permintaan perusahaan atau keinginannya. Hanya saja peluangnya untuk lulus dari program sertifikasi ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Selama mengikuti semua proses dengan baik, seseorang bisa saja lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi dasar. Sertifikat kompetensi memiliki manfaat yang cukup besar. Jika Anda memiliki salah satu, ada beberapa sertifikat kompetensi. 1. Diakui kemampuannya. Manfaat pertama dari sertifikat kompetensi khususnya pada individu atau pegawai adalah diakui kemampuannya. Selama ini, ijazah memang sering dianggap sebagai dasar dari penentuan kemampuan seseorang karena berhasil lulus dari lembaga pendidikan. Namun, untuk kemampuan spesifik ijazah tidak bisa digunakan. Mau tidak mau, sertifikasi kompetensi harus dimiliki oleh seseorang. Dengan kompetensi tersebut, seseorang akan diakui oleh perusahaan sehingga pekerjaan yang diinginkan bisa diperoleh, apalagi ada sertifikat kompetensi lain yang mendukung. 2. Mendapatkan gaji yang sesuai. Salah satu syarat untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan pekerjaan adalah memiliki sertifikasi kompetensi. Misalnya, seseorang yang bekerja di bidang industri kimia perlu mengantongi sertifikasi kompetensi sesuai bidang kerjanya. Tanpa sertifikat tersebut, gaji yang didapatkan akan pas-pasan atau sesuai dengan UMK saja. Sertifikat akan menjadi tanda bahwa mereka memiliki kemampuan yang harus dihargai dengan baik. Jadi, kemungkinan mendapatkan gaji yang sesuai dengan standar atau berada di atas UMKM cukup besar. Apalagi jenis sertifikasi kompetensi yang dimiliki merupakan jenis ahli. Kemungkinan untuk memperoleh gaji sesuai dengan kemampuannya akan mudah. Perusahaan juga akan berpikir dua kali jika ingin menggaji mereka dengan rendah, sebab kompetensinya dipandang sebagai aset berharga bagi perusahaan. 3. Mudah mendapatkannya promosi. Beberapa perusahaan memberikan syarat jika ingin mendapatkan promosi. Jabatan seseorang harus memiliki sertifikat ini. Apalagi jabatan tinggi ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Beberapa perusahaan memberikan fasilitas dengan menawarkan sertifikat kompetensi secara gratis. Namun, tidak sedikit juga perusahaan yang meminta individu untuk melakukan sertifikat secara mandiri. 4. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Mempekerjakan karyawan yang sebagian besar sudah memiliki kemampuan akan meningkatkan produktivitas kerja. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan training atau sejenisnya untuk memulai suatu proyek. Semua bisa dijalankan dengan cepat oleh mereka yang sudah memiliki sertifikat kompetensi. Perusahaan hanya akan melakukan kontrol dalam jangka waktu tertentu agar hasil pekerjaan yang diinginkan sesuai dengan target. Beberapa perusahaan yang sudah terlanjur memiliki banyak karyawan tanpa sertifikat ini biasanya akan menggandeng lembaga, kursus, atau sertifikasi, seperti mutu institusi, untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi yang diberlakukan. 5. Memudahkan proses perekrutan. Jumlah lulusan sarjana yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan baik ada banyak. Setiap kali perusahaan menawarkan lowongan pekerjaan baru, ratusan atau ribuan orang berbondong-bondong untuk mendaftarnya. Salah satu cara untuk mempermudah
perusahaan untuk melakukan seleksi adalah meminta pelamar untuk melampirkan sertifikat kompetensi yang mereka miliki. Dengan melakukan ini, proses seleksi bisa berjalan dengan cepat. Cukup mencari mereka yang memiliki sertifikat, lalu melakukan tes untuk mengetahui tingkat kompetensi mereka dalam bidang tersebut. Next. Next. Perbedaan sertifikat kompetensi dan ijazah. Sertifikat kompetensi merupakan bukti bahwa seseorang memiliki ahli di bidang tertentu secara spesifik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikat yang berisi nilai saat mereka melakukan proses sertifikasi. Berbeda dengan ijazah yang bisa berlaku sampai kapanpun. Sertifikat ini biasanya berlaku selama beberapa tahun saja. Umumnya, sertifikat berlaku selama 2 tahun. Selanjutnya, seseorang harus melakukan proses sertifikasi lagi untuk mengecek apakah kemampuannya masih sama atau mengalami penurunan. Secara umum, untuk melamar pekerjaan seseorang akan menggunakan ijazah dan sertifikat kompetensi. Alasan pentingnya sertifikasi profesi untuk menunjang karir di masa depan. Bagi kamu yang saat ini baru menyelesaikan jenjang sarjana di bangku perkuliahan, tentu dituntut untuk memiliki berbagai sertifikat penunjang karir di masa depan. Hal ini tentu saja sangat penting untuk kamu digunakan saat melamar pekerjaan di berbagai perusahaan. Mengingat persaingan di dunia kerja yang semakin ketat, sebab ketika di dunia kerja, kita tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikannya saja, namun juga dilihat dari skill atau kemampuan yang kita dedikasikan untuk perusahaan yang kita lamar nantinya. Oleh karena itu, kamu perlu untuk mendapatkan berbagai sertifikasi online. Lantas, apa yang dimaksud sertifikasi? Next. Next. Secara umum, sertifikasi profesi ini dikatakan hampir sama dengan sertifikasi kompetensi yang bisa kamu lihat di berbagai tempat-tempat pelatihan. Adanya sertifikasi profesi ini sangat berguna untuk memastikan keahlian seseorang yang telah didapatkan selama menjalani berbagai pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerja di tempat pelatihan. Biasanya, sertifikasi ini diberikan oleh organisasi atau lembaga-lembaga yang memang memahami secara pasti mengenai suatu keahlian atau kompetensi dalam bidang tertentu. Bahkan, sertifikasi ini juga dapat berguna sebagai jaminan bahwa kamu telah mendapatkan standar kompetensi tertentu. Manfaat sertifikasi profesi. 1. Memiliki sertifikasi memberikan nilai tambah bagi Anda di hadapan perusahaan atau klien. Sertifikasi menunjukkan bahwa kompetensi Anda telah dievaluasi dan disetujui oleh pihak ketiga. Dengan catatan, kredibilitas sertifikasi yang Anda sandang sangat tergantung pada kredibilitas lembaga yang mengeluarkannya. 2. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik secara profesional. Next. Dalam beberapa bidang profesi, sertifikasi seringkali dijadikan persyaratan untuk suatu pekerjaan. Sebagai contoh, sertifikasi untuk akuntan publik, pilot, ahli K3, dan sebagainya.
Sertifikasi akan memberikan sejumlah manfaat bagi para profesional sebagai berikut. 1. Memiliki keunggulan kompetitif dibanding kandidat tanpa sertifikasi. 2. Memiliki potensi untuk mendapatkan upah lebih tinggi. 3. Memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. 4. Menunjang karir profesional. Memiliki sertifikasi memberikan nilai tambah bagi Anda di hadapan perusahaan atau klien. Next. Sertifikasi juga mendatangkan manfaat bagi para perusahaan industri sebagai berikut. 1. Membantu menemukan kandidat yang tepat dalam proses rekrutmen. 2. Membantu divisi Human Resources untuk menyusun pengembangan karir dan remunerasi berbasis kompetensi. 3. Meyakinkan kepada klien atau konsumen bahwa produknya dibuat oleh personal yang kompeten. Cara mendapatkan sertifikasi profesi. Salah satu cara untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi ataupun sertifikasi profesi adalah melalui uji kompetensi atau juga dikenal sebagai asesmen kompetensi. Pemerintah Indonesia mengatur pelaksanaan asesmen kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Undang PP Nomor 10 Tahun 2018, di mana menugaskan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang memastikan pengembangan kompetensi di Indonesia. Next. Dalam konteks tersebut, asesmen kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP. Standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan bagi LSP dalam melaksanakan asesmen kompetensi dapat mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Kerja Khusus SK3, atau standar internasional yang telah memperoleh sertifikasi dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagai contoh di Indonesia, jika seorang ingin memiliki legitimasi atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja di bidang manajemen risiko, maka individu tersebut dapat mengikuti program sertifikasi kompetensi manajemen risiko. Jika individu tersebut lulus dari ujian kompetensi yang diselenggarakan, maka individu tersebut dapat dinyatakan berkompeten pada bidang manajemen risiko dan mendapat legitimasi berupa sertifikat kompetensi manajemen risiko yang dikeluarkan oleh BNSP maupun LSP. Sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Permisi, boleh saya bertanya? Ya. Jadi ini pertanyaan saya ya. Apakah sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi adalah hal yang sama? Jadi apa salah satu dari sertifikasi tersebut lebih baik? Itu pertanyaan saya ya. Slide-nya bisa diulang. Kompetensi, saya jawab ya, Mbak. Ya. Kompetensi merupakan kemampuan kerja seseorang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi tertentu. Di sisi lain, profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat. Maka, dapat diketahui bahwa kompetensi dan profesi merupakan dua hal yang berbeda. Namun, dalam proses pelaksanaannya sama-sama membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan standarisasi tertentu yang bersifat mengikat setiap pelakunya. Kompetensi dan profesi sangat
terkait dengan satu bidang spesifik tertentu. Salah satu contohnya adalah kompetensi dan profesi yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi. Dari keterkaitan tersebut dapat diperoleh terminologis sertifikasi kompetensi. Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, atau standar khusus lainnya. Proses pemberian sertifikasi kompetensi untuk profesi atau keahlian tertentu dilakukan secara sistematik dan objektif melalui uji kompetensi terkait profesi atau keahlian tersebut yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, atau standar khusus lainnya. Sertifikasi kompetensi berkaitan dengan kompetensi atas keahlian yang lebih umum, sedangkan kompetensi dalam sertifikasi profesi dirancang untuk membangun keahlian khusus, walaupun secara konsep tidak ada yang lebih baik atau buruk antara sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi, tetapi keikutsertaan sertifikasi sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Sekian dari saya. Apakah sudah jelas? Baik, Mbak, sudah jelas. Terima kasih, Mbak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak, sudah membantu. Sama-sama.